Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Amelia Dina di channel PSPT SMK Amanah dalam program Sahabat Pelajar. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan pasar yang di dalamnya itu ada permintaan dan penawaran, hukum, kurva, dan contoh perhitungan fungsi permintaan dan penawaran. Materi keseimbangan pasar ini ada di dalam mata pelajaran ekonomi bisnis, jurusan otomatisasi, tata kelola, dan perkantoran. Ketika pulang sekolah, pernahkah kalian melihat pedagang asongan yang tengah asik menawarkan atau menjual dagangannya di jalan? Kegiatan yang dilakukan pedagang asongan tersebut merupakan salah satu bentuk penawaran. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang atau jasa yang bersangkutan dalam periode waktu tertentu. Setiap orang boleh memiliki terhadap apa yang diinginkan, tetapi jika keinginannya tidak diikuti, kesediaan dan kemampuan untuk membeli keinginannya itu pun hanya tinggal keinginan saja. Ada beberapa hal penting yang dapat dipahami dari definisi permintaan. Yang pertama, permintaan merupakan sederetan angka yang menunjukkan banyaknya satuan barang yang diminta dalam berbagai tingkat harga. Yang kedua, barang yang diteliti adalah untuk permintaan satu jenis barang. Yang ketiga, permintaan terjadi di pasar serta pada waktu tertentu. Penawaran atau supply biasanya dilakukan produsen atau penjual dalam ilmu ekonomi. Penawaran dapat diartikan sebagai kesediaan produsen atau penjual untuk menjualkan atau menawarkan barang dan jasa kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Dari definisi tersebut, ada dua hal penting yang harus dipahami dari penawaran. Yang pertama, penawaran ditandai dengan kesediaan produsen untuk menjual atau menawarkan barang dan jasa yang dihasilkannya. Yang kedua, penawaran dipengaruhi oleh harga dan dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan harga dapat dinyatakan dalam persamaan matematika, yaitu sebagai berikut. QS sama dengan fungsi P. QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah tingkat harga barang. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Sama halnya dalam permintaan, penawaran dipengaruhi berbagai faktor. Dalam persamaan matematik, penawaran merupakan fungsi dari harga. Artinya, penawaran terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Namun, selain harga barang tersebut, penawaran juga dipengaruhi faktor lain seperti biaya produksi, harga barang lain, substitusi atau komplementer, teknologi yang digunakan, jumlah produsen, ekspektasi produsen terhadap kondisi ekonomi, dan pajak. Hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama, hukum permintaan. Ketika melakukan permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa, orang akan memerhatikan harga yang berlaku dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan yang berlaku secara umum. Hukum permintaan menyatakan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan digambarkan sebagai garis yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk mengetahui bagaimana kurva permintaan terbentuk, sesuai dengan contoh permintaan kentang, Anda dapat membuat kurva permintaannya sebagai berikut. Keterangan A. Sumbu vertikal atau tegak merupakan sumbu P menunjukkan berbagai tingkat harga. B. Sumbu horizontal atau mendatar merupakan sumbu Q menunjukkan jumlah barang yang diminta. C. Pada harga barang P yang lebih rendah, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Sebaliknya, pada harga yang lebih tinggi, jumlah barang yang diminta semakin berkurang. D. Setiap angka yang merupakan pasangan P dan Q ditulis dengan titik-titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dinamakan kurva permintaan yang ditunjukkan dengan garis QD. Garis QD yang menurun menunjukkan kurva permintaan memiliki slope atau kemiringan negatif. Hukum penawaran. Dalam melakukan penawaran, produsen selain memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran juga
tunduk pada berlakunya hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan jika harga suatu barang atau jasa naik dan faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus, maka kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan akan bertambah atau naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa turun, maka kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan turun. Dari hukum penawaran tersebut, hubungan antara harga dan jumlah penawaran terhadap barang atau jasa adalah berbanding searah atau memiliki hubungan positif. Untuk lebih memahami tentang penawaran, perhatikan contoh penerapan penawaran berikut. Berikut adalah data penawaran terhadap kentang yang terjadi di pasar Caringin. Berdasarkan contoh tersebut, penawaran terhadap kentang di pasar Caringin pada harga 10.000 per kilo adalah 39 kuintal. Namun, ketika harga kentang turun menjadi 9.000 per kilo, penawaran terhadap kentang ikut turun dan setiap terjadi penurunan harga penawaran akan terus berkurang. Hal tersebut sesuai dengan hukum penawaran yang berlaku. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran digambarkan sebagai garis yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Untuk mengetahui bagaimana kurva penawaran terbentuk, sesuai dengan contoh, kita dapat membuat kurva penawarannya. Keterangannya: A. Sumbu vertikal merupakan sumbu P menunjukkan berbagai tingkat harga. B. Sumbu horizontal atau mendatar merupakan sumbu Q menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. C. Pada harga barang P yang lebih rendah, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Sebaliknya, pada harga yang lebih tinggi, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. D. Setiap angka yang merupakan pasangan P dan Q ditulis dengan titik-titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dinamakan kurva penawaran yang ditunjukkan dengan garis QS. F. Garis QS yang menaik ke atas menunjukkan kurva penawaran memiliki slope kemiringan positif. Contoh perhitungan fungsi permintaan dan penawaran. Berikut ini merupakan beberapa contoh perhitungan fungsi permintaan dan penawaran. Contoh A. Pada saat harga salak Rp5.000 per kilo, permintaan akan salak tersebut sebanyak 1.000 kilo. Tetapi pada saat harga salak meningkat menjadi Rp7.000 per kilo, permintaan akan salak menurun menjadi 600 kilo. Tentukanlah fungsi permintaannya. Pembahasannya, dari soal di atas diperoleh data P1 sama dengan Rp5.000, P2 sama dengan Rp7.000, Q1 sama dengan 1.000 kilo, Q2 sama dengan 600 kilo. Untuk menentukan fungsi permintaannya, maka digunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yakni Y-Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dengan mengganti X sama dengan Q dan Y sama dengan P, maka didapat P min P1 per P2 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Mari kita masukkan data di atas ke dalam rumus. P dikurang 5.000 per 7.000 dikurang 5.000 sama dengan Q dikurang 1.000 per 600 dikurangi 1.000. Langkah selanjutnya, P dikurangi 5.000 per 2.000 sama dengan Q dikurangi 1.000 per min 400. P dikurangi 5.000 dalam kurung min 400 sama dengan 2.000 dalam kurung Q min 1.000. Min 400 P ditambah 2 juta sama dengan 2.000 Q kurangi 2 juta. 2.000 Q sama dengan 2 juta ditambah 2 juta kurangi 400 P. Q sama dengan 2.000 dikurangi 0,2 P. Jadi, fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 2.000 kurangi 0,2 P. Contoh B, pada saat harga belimbing Rp3.000 per buah, toko A hanya mampu menjual belimbing sebanyak 100 buah. Dan pada saat harga belimbing Rp4.000 per buah, toko A mampu menjual belimbing lebih banyak menjadi 200 buah. Berdasarkan kasus tersebut, buatlah fungsi penawarannya. Pembahasannya,
Dari soal di atas diperoleh data sebagai berikut. P1 sama dengan 3000, P2 sama dengan 4000, Q1 sama dengan 100 buah, Q2 sama dengan 200 buah. Langkah selanjutnya kita memasukkan data-data di atas ke dalam rumus persamaan. P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Lalu P dikurangi 3000 per 4000 dikurangi 3000 sama dengan Q dikurangi 100 per 200 dikurangi 100. Selanjutnya, P dikurangi 3000 per 1000 sama dengan Q dikurangi 100 per 100. Hasilnya, dalam kurung P min 3000 per 100 sama dengan dalam kurung Q min 100 dalam kurung 1000. 100P dikurangi 300.000 sama dengan 1000Q dikurangi 100.000. 1000Q sama dengan min 300.000 ditambah 100.000 ditambah 100P. 1000Q sama dengan min 200.000 ditambah 100P. Q sama dengan min 200 ditambah 0,1P. Jadi, dari kasus di atas diperoleh fungsi penawaran Qs sama dengan min 200 ditambah 0,1P. Baiklah, itu saja materi tentang keseimbangan pasar. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube PSPT SMK Amanah agar channel YouTube PSPT SMK Amanah bisa terus memberikan informasi untuk sahabat pelajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.